rapat kerja nasional Pak, sudah rapat. Apa ini Pak? Sudah rapat nasional ini Pak. Kedatangan Bapak di Oh, rapat ya. nasional ini Pak. Saya diundang oleh IKADI sebagai wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk membuka acara ini memberikan tips dan sambutan di acara ini. Ya, jadi saya sangat senang karena sekaligus saya bisa bertemu dengan sahabat-sahabat saya di sini karena bagaimanapun saya juga lahir dari memang IKADIN. Saya pernah 2 periode menjadi ketua IKADIN dan tadi saya sampaikan bahwa IKADIN tetap harus berjuang membangun bangsa ini, memberikan dukungan penuh kepada Bapak Presiden kita Prabowo Subianto yang telah bertekad untuk memperjuangkan hukum, memberantas korupsi dengan tegas dan keras. Kedua, Pak Prabowo sebagai presiden dan sebagai pribadi adalah orang yang sungguh-sungguh berpihak kepada rakyat. Jadi IKADIN adalah organisasi profesi dengan moto organisasi perjuangan. Nah, ini cocok sekali dengan apa yang menjadi cita-cita besar daripada Pak Prabowo Subianto, yaitu berpihak kepada rakyat. Ya, oleh karena itu mudah-mudahan IKADIN tadi saya sampaikan agar tetap juga bisa membuka akses kepada keadilan dengan cara memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada rakyat yang tidak mampu. Kalau ada di pengadilan, kita lihat ribu-ribu, seperti kemarin saya katakan, ada di pengadilan sampai ada orang yang buka baju dengan mengangkat telanjang. Itu pasti karena adanya saluran yang tersumbat. Artinya paling tidak bagi dia tidak mendapatkan akses kepada keadilan. Jadi, akses to justice, akses kepada keadilan itu harus sungguh-sungguh diberikan kepada rakyat agar dia bisa mendapat keadilan dalam peradilan manapun. Nah, itu adalah tugas juga dari Ikatan Advokat Indonesia karena mereka adalah advokat dan salah satunya pintu paling besar untuk memberikan akses kepada keadilan itu adalah melalui advokat. Sebab jaksa kan tugasnya menuntut, hakim memutus, polisi menyidik. Nah, kalau tidak ada advokat, siapa yang nanti membela orang itu untuk mendapatkan keadilan? Nah, inilah yang saya sampaikan kepada IKADIN agar tetap bisa melaksanakan tugas itu dengan baik, sehingga program dari Pak Prabowo untuk memberikan keadilan kepada rakyat itu bisa tercapai. Pak, beberapa waktu yang lalu sedang ramai adanya mafia peradilan Pak, contoh kasus Ronald Tanur itu, terobosan dari Bapak sendiri apa ya Pak agar tidak terjadi seperti itu lagi Pak? Memang ini kan ranah di pengadilan ya. Kita akan coba melihat dari segi hukumnya, ya kan. Walaupun karena kasus ini masuk di pengadilan, kita ini menteri dalam hukum, kita berpendapat memang bahwa hal itu sebenarnya sangat menyedihkan buat kita semua, ya kan? Bayangkan ada uang 100 triliun di sana, jadi bagi kita memang itu menjadi perhatian besar. Jadi tentunya kalau memang itu nanti bisa kita ambil suatu sikap atau suatu jalan, tentunya kita memberikan dukungan penuh. Seperti yang saya katakan tadi, Pak Prabowo sudah tegas menyatakan jangan ragu-ragu untuk memberantas korupsi. Itu pernyataan tegas dari Pak Prabowo. Saya sebagai wakil menteri, sebagai pasukannya, anak buahnya, saya harus membackup penuh hal itu, menjalankan hal itu. Dan itu tekad yang murni dari Pak Prabowo. Jadi mudah-mudahan kita mari seluruh rakyat Indonesia bersatu padu untuk berjuang agar apa yang dicita-citakan oleh Pak Prabowo bisa terwujud di negeri kita ini, rakyat jadi adil dan sejahtera. Penegasan Pak terkait yang pengguna narkoba rehabilitasi itu tadi seperti apa Pak, bisa dijelaskan begini, lebih lanjut? kan banyak sekali 51% penghuni lapas itu, lembaga pemasyarakatan, ternyata itu adalah
karena kasus narkoba, baik karena pengedar maupun pengguna, ya kan? Nah, sehingga kita berpikir 50%. Kita lihat bahwa narkoba ini kan ada dua sisi. Kalau dia pengedar, itu nggak ada toleransi, itu harus dihukum berat. Bahkan ada yang dihukum mati. Itu tidak ada yang kita persoalkan. Yang menjadi masalah adalah bagaimana bagi para pengguna yang umurnya masih kadang-kadang di bawah umur atau masih muda belia, atau pengguna yang pertama kali masuk penjara. Kan kita tahu ketika dia masuk penjara kadang-kadang keluarnya jadi lebih jahat. Nah, sehingga ada pemikiran, bukankah sebenarnya pengguna narkoba itu adalah orang yang sakit kan sebenarnya, masyarakat yang sakit. Ini kalau kita anggap itu warga negara kita, masyarakat Indonesia, negara kan melihatnya tidak dengan membalas dendam, tapi justru bagaimana sakit itu sembuh. Sehingga ada pemikiran bagaimana kalau hal itu dapat direhabilitasi saja, ya kan? Tidak perlu dipenjara, kecuali pengedar habis. Tapi pengguna yang kecil, pertama kali masih sekolah, masa depannya kan habis tuh kalau dia di sana. Dia ada untungnya. Negara juga rugi dong membelanjai mereka di penjara mengeluarkan uang banyak kan, anggaran negara kan lebih. Jadi itu yang sedang kita pikirkan bagaimana caranya, ya, bagaimana bisa bekerja sama dengan polisi, dengan hakim, dengan kejaksaan agar dapat tercapai cita-cita. Sudah ada komunikasi Pak dengan Menteri Pemasyarakatan Pak? Soal langkah penanganan kasus Jessica sama Vina, langkah selanjutnya di mana Pak? Ya, itu nanti kita serahkanlah kepada tim yang ada. Ya maaf ya, pesawatnya jam 1. Tim yang ada. Beliau sudah cuti menjadi advokat. Saya kan cuti, ya. Saya lagi cuti advokat. Masih banyak tim yang lebih hebat-hebat yang pasti mereka berjuang untuk itu. Ada judul Pak. Pak ada judul mengalir ke parpol Pak. Uang judul Pak. Soal ada pengacara. Makasih. Bro, kamu rekam audio.